pengusaha-pengusaha ini kan harus pinter-pinter manage perusahaannya, dalam artian kalau bicara efisiensi sudah efisiensi, tapi masih tetap kan belum ada perubahan. Kondisi memang masih berat ya? Berat kondisinya. Apalagi teman-teman di daerah sini kan masih sangat berharap sekali dengan perputaran uang dari APBN. Nah, APBN ini kan turun drastis. Yeah. Nah, sekarang bagaimana kebijakan pemerintah pusat ini sangat mempengaruhi ekonomi di daerah kita. Nah, apa yang kita harapkan di NTB ini, hasil buminya, pariwisatanya kan belum seindah yang diharapkan lah ya. Sehingga ini kalau saya bilang kondisi teman-teman pengusaha ini masih kesulitan lah ya. Apa kemungkinan yang terjadi di dunia usaha ketua di tengah kondisi seperti ini? Banyak perusahaan tutup. Itu sudah banyak perusahaan tutup, karena kalau perusahaan itu tidak ditutup, kosnya berjalan. Nah, kalau saja misalnya salah satu teman punya 5 perusahaan, bisa-bisa mungkin yang mulai tidak menguntungkan akan tutup, terjadi PHK. Itu udah pasti, itu alur-alurnya ya. Nah, sekarang kita sama-sama bukan prediksi lagi, kita lihat sekarang kebijakan pemerintah pusat, keberpihakan terhadap masyarakat, terhadap pengusaha, terhadap yang lain-lain. Kita sama-sama amati kenaikan harga, mulai tidak bisa mengontrol harga, bahkan ada beberapa komoditi tidak bisa digontrol. Harga bahan baku energi udah naik. Ini kan jelas berpengaruh terhadap nanti operasional daripada perusahaan-perusahaan ini, apalagi yang bergerak di bidang industri. Karena energi sudah nyatakan naik. Jadi perusahaan teman-teman yang perusahaan di bidang energi produksi itu membutuhkan bahan bakar atau energi, itu jelas berpengaruh. Nanti inflasinya lagi tambah. Jadi inflasi sudah terjadi di mana-mana, baik dunia, nasional maupun di daerah kita. Harga-harga sudah mulai naik. Contohnya harga naik itu udah inflasi. Misalnya apa saja ketua harga yang sudah menunjukkan kenaikan itu, dan sektor apa saja mungkin yang dilihat sama pengusaha Kadin? Ini kan akumulasi ya, keseluruhan sebuah kejadian yang memang kalau kita lihat masyarakat belum siap menerima ini, dunia belum siap. Kita bicara sekarang daerah saja ya, NTB. Beberapa harga bahan baku untuk kebutuhan sehari-hari sudah naik. Lombok mulai naik. Nanti nyusul lagi yang lain-lain nih, terutama pangan ya. Yang kita khawatirkan itu pangan. Nah, mudah-mudahan tidak berdampak terhadap keamanan. Karena ini semua akan merembet ini. Nah, sekarang pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami ini di asosiasi memikirkan seperti apa sih langkah-langkah selanjutnya. Beberapa teman sudah kebingungan dalam menjalankan roda usahanya. Ini kan betul-betul kayak seperti ada badai datang tiba-tiba yang tidak diharapkan. Jadi kalau kita beruntun ya, dari gempa kemudian COVID, ada lagi ancaman resesi kan, seperti ini. Dari gempa, terus COVID, sedang dampak perang sudah mulai masuk ke NTB. Yang tadinya mungkin masyarakat tidak melihat ini bahwa dampak perang itu ngapain, jauh sekali, hanya udah sekarang terasa. Ada beberapa bahan baku di Indonesia ini, memang Indonesia ini kan terlalu banyak import bahan baku, bahan kebutuhan masyarakatnya, sehingga ini berdampak terhadap harga karena gangguan distribusi ya. Kira-kira menurut Kadin, Pak Ketua, apa treatment supaya dampaknya tidak besar?
Eh, kalau saya sih dengan teman-teman dari hasil rembuk ini kita bertahan dulu, sambil melihat ke depannya seperti apa lagi akan menjadi seperti apa lagi situasi ini. Kalau mencari solusi itu belum ketemu ya. Bahkan secara nasional pun banyak pengamat kan masih wacana-wacana A yang memasukkan pada prioritas A, B, C. Itu belum ada formula. Pemerintah saja belum ada formula yang tepat bagaimana menghadapi, apalagi kami yang tidak mampu memutus kebijakan. Kita Kadin ini paling untuk memberikan masukan secara daerah maupun nasional. Jadi pilihannya hanya bertahan saja ya Ketua? Bertahan sambil berusaha. Kalau efisiensi sudah teman-teman lakukan, tapi itu tidak cukup untuk menjalan roda organisasi perusahaannya. Kalau bertahan saja ya bahaya juga kan, tetap mencari solusi-solusi yang lain. Kan masing-masing pengusaha beda-beda solusinya, cara menghadapinya. Misal perusahaan perdagangan beda solusinya, strateginya ya. Pariwisata beda lagi strateginya. Masing-masing sudah mencari solusi yang tepat itu misalnya kita belum ada yang ketemu, mungkin sangat belum ada yang ketemu lah, karena berpengaruh terhadap banyak sektor ya. Dampak inflasi. Jadi memang harus kencengkan ikat pinggang Ketua di tengah situasi begini. Sudah teman-teman lakukan udah lama ini, sejak COVID mereka sudah lakukan ikat pinggang, sudah. Tapi kan tidak berakhir ujian ini, ada ujian baru lagi.